Shalom saudara. Shalom juga ya buat saudara-saudara semua yang mengikuti online ya di dalam ibadah kali ini saudara. Hari ini saudara saya akan membahas tentang the source of obedience saudara. Ya mungkin kalau saudara yang ikut doa pagi kemarin saudara tahu bahwa Pastor Leo cuma membahas tentang ketaatan ini saudara. Ya saya akan membahas tentang sumber ketaatan ini saudara, supaya apa saudara? Supaya kita tahu saudara bahwa ketaatan di dalam Tuhan itu adalah bukannya sesuatu yang harga yang begitu mahal yang harus kita bayar saudara. Karena semuanya sudah dibayar lunas sama Tuhan saudara. Ya, jadi di sini kita akan belajar tentang hal ini saudara, sumber dari ketaatan. Saya mengutip saudara satu quotation dari Paul Washer ya. Yang dia berkata seperti ini saudara. Banyak orang berpikir bahwa kekristenan adalah Anda melakukan semua hal benar yang Anda benci dan menghindari semua hal jahat yang Anda sukai supaya bisa masuk ke surga. Apakah saudara punya pikiran yang sama seperti ini saudara? Bahwa untuk masuk ke surga itu kita harus katanya melakukan apa yang kita benci saudara. Ya yang kita nggak suka itu yang harus kita lakukan, malah yang kita suka itu kita nggak boleh lakukan. Jadi Paul Washer ini dia bilang katanya itu banyak dia bilang orang yang berpikir seperti itu, bahwa kita untuk masuk ke surga melakukan semua hal yang benar yang Anda benci dan menghindari semua hal jahat yang Anda sukai supaya bisa masuk ke surga. Saudara, kalau seperti ini saudara, kekristenan itu satu beban, betul nggak saudara? Beban yang berat saudara. Kayaknya nggak enak ya jadi orang Kristen, buat masuk ke surga aja harus begini begitu saudara. Ya, jadi ini adalah satu pemikiran yang sebetulnya salah. Dan Paul Washer berkata bahwa bukan, itu adalah manusia yang terhilang dengan agamanya. Jadi bukannya seperti itu saudara, kalau kekristenan kita masih seperti ini saudara. Bahwa seolah-olah kita menjadi orang Kristen, kita harus melakukan justru hal-hal yang kita nggak suka sebetulnya gitu. Tapi yang kita suka itu malah nggak boleh gitu saudara. Kalau kita seperti itu, di sini dikatakan bahwa sebenarnya kita itu adalah manusia yang terhilang di hadapan Tuhan saudara. Bukannya orang yang sudah ketemu Tuhan, yang sudah menjadi anaknya saudara, bukan seperti itu. Tapi menjadi seperti orang yang masih orang yang terhilang saudara. Ya. Terus dikatakan bahwa seorang Kristen adalah seseorang yang hatinya sudah diubahkan. Mereka memiliki kecintaan-kecintaan, kesukaan, kegemaran yang baru. Ini yang benar saudara. Kalau kita menjadi orang Kristen saudara, sebetulnya hati kita tuh sudah diubahkan saudara. Apa yang dulu kita suka sekarang kita gak suka lagi. Apa yang dulu kita gak suka sekarang kita jadi suka gitu saudara. Ya seperti Paulus saja berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ada suatu peralihan saudara, shifting itu saudara, perubahan itu seperti itu saudara. Ya. Jadi kekristenan itu adalah yang seperti ini. Kalau kekristenan kita masih menganggap bahwa sesuatu yang yang kita nggak suka yang harus kita lakukan, malah yang kita suka malah tuh nggak boleh saudara. Itu berarti saudara kita belum menjadi orang Kristen yang sebenarnya. Kita masih menjadi manusia yang terhilang di hadapan Tuhan saudara. Ya, dan disinilah saudara kita akan membahas saudara ya. Bahwa sebetulnya ketaatan itu saudara bukannya sesuatu yang menakutkan atau kayaknya waduh harganya terlalu mahal gitu ya. Bukan yang seperti itu ya. Jadi yang pertama kita akan mulai melihat tentang hubungan antara mengasihi dan ketaatan. Ini ayatnya saudara Yohanes 14 ayat 15 ini juga pernah dibahas oleh saudari kita ya Ola ya. Beberapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah ya di dalam doa pagi saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di sini saudara, Yohanes sedang mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi itu bukan nggak cukup dengan kata-kata aja saudara, dengan perkataan. Tapi juga perlu dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Karena ini kita harus mengikuti apa yang kita turutin adalah perintah Tuhan. Jadi satu kebenaran saudara. Jadi saudara mengasihi itu saudara bukannya masalah kita harus melakukan hal-hal yang unggul saudara. Hal-hal yang hebat begitu saudara, bukan seperti itu saudara.
Tuhan Yesus cuma menyatakan di sini Yohanes saudara, bahwa cara yang terbaik yang dapat kita perlihatkan kepada Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan adalah dengan menuruti perintah-perintahnya. Itu saudara yang dia minta. Jadi dia nggak mengharapkan saudara untuk melakukan pelayanan yang hebat, atau saudara pokoknya yang hal-hal yang unggul saudara. Bukannya itu saudara yang Tuhan minta. Tapi kalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti perintahku. Sekarang kita melihat saudara, apa sih yang Yesus katakan tentang mengasihi? Ya, apa yang Yesus katakan tentang mengasihi? Supaya kita mengerti saudara, karena mengasihi menurut firman Tuhan, apa yang Yesus katakan itu berbeda dengan apa yang kita tahu saudara di dunia ini saudara. Ya, berbeda saudara. Jadi di sini saya akan membacakan saudara Lukas 7 ayat 41 sampai 4-7 saudara ya. Dikatakan begini, bahwa ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang, yang seorang berhutang 500 dinar, itu berarti 500 hari upah kerja dia orang ini saudara. 500 dinar dan yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Siapa saudara? Yang punya hutang 500 atau yang 50? 500 saudara ya, karena saudara itu dia 500 dinar dengan yang 50. Yang 50 itu adalah cuma paling 2 bulan kerja lah saudara ya. Tapi ini saudara 500 dinar itu 1 tahun lebih loh saudara, 500 hari. 500 hari kerja saudara. Ya, jadi itu memang gak salah saudara bahwa orang yang terlebih mengasihi, orang yang melepaskan hutang ini saudara ya. Kepada siapa mereka ini berhutang, pasti yang lebih mengasihi itu adalah yang punya hutang 500. Yang dibebaskan begitu aja saudara. Dan saudara dalam ayat 47 sendiri saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata, katanya orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang banyak diampuni, dia akan banyak berbuat kasih. Jadi saudara, antara mengasihi ini saudara berkaitan dengan namanya pengampunan saudara. Betul enggak saudara? Dia dibebaskan hutangnya. Jadi mengasihi itu ada kaitannya dengan pengampunan dosa kita saudara. Kita ini saudara enggak ada satu orang pun saudara yang benar. Roma berkata saudara, kitab Roma berkata bahwa tidak ada manusia yang benar. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Semua sudah menyeleweng, tidak ada yang berbuat baik. Jadi saudara, setiap kita ini adalah orang-orang yang memang membutuhkan pengampunan dari Tuhan saudara. Kita punya hutang-hutang kepada Tuhan, hutang-hutang dosa kita saudara kepada Tuhan saudara. Dan saudara harus mengerti saudara bahwa dosa, pengampunan dosa itu saudara itu gak bisa kita peroleh dari perbuatan amal kita yang banyak, dengan kekayaan kita saudara ya. Itu gak bisa saudara dengan pelayanan kita, itu gak bisa saudara. Kalau yang lain saudara itu masih bisa kita inilah saudara ya. Tapi kayak yang dosa ini itu gak bisa ada saudara. Bagi Tuhan pengampunan dosa itu hanya ada di dalam Kristus. Melalui kematian dia saudara. Kita gak bisa saudara bayar dengan yang lain. Mungkin saudara pikir kita bisa kok mengasihi Tuhan karena apa? Karena doa-doa kita yang banyak dijawab saudara. Misalnya saudara berdoa, wah yang tadinya gak punya kerjaan bisa dapat kerjaan. Malah diberkati sampai bisa punya rumah, bisa punya mobil gitu saudara. Kalau saya diberkati itu pasti otomatis juga saya akan mengasihi Tuhan. Tapi saudara, firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16 bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakannya anak yang tunggal. Supaya apa saudara? Mengaruniakan anak yang tunggal untuk mati bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Jadi jelas saudara dalam firman bahwa Allah kita mengasihi kita itu bukannya karena dengan kenyamanan hidup saudara. Dengan berkat-berkat materi saudara, bukannya di situ saudara. Bukannya dunia yang dia mau berikan saudara, tapi yang dia berikan adalah anaknya yang tunggal buat pengampunan dosa setiap kita saudara. Ya, jadi saudara, kalau saudara hanya mengandalkan mengasihi Tuhan karena saya sudah diberkati, doa-doa saya dijawab. Saudara begitu beberapa kali saudara berdoa, saudara nggak dijawab, saudara apa yang saudara inginkan saudara nggak dapat. Langsung saudara pikir, Tuhan ini sayang gak sih sama gue ya?
Sudah mulai begitu, malah bisa saudara akan keluar daripada imanmu. Tapi yang namanya pengampunan dosa ini saudara, itu nggak bisa saudara dapat dari yang lain. Hanya oleh karena pengampunan daripada Yesus saudara. Saya mengutip juga saudara, ada quotation ini lagi saudara ya. Karena saudara saya senang sekali ya kalau baca-baca quotation itu yang membuat saya bisa menyingkapkan kebenaran itu saudara. Yang mungkin saya dengan kata-kata saya sendiri saya nggak bisa. Tapi saya merasa ini tepat ini begini gitu ya. Ini quotation ini cuma saya lupa, saya kutip dari mana saudara ya. Jadi tapi saya malas untuk cari-carinya lagi saudara, ini siapa gitu ya. Nah ini dia berkata seperti ini saudara. Bahwa semua kasih yang sejati kepada Allah diawali di dalam hati oleh dua hal ini. Perasaan berdosa dan jaminan akan pengampunan. Saudara, ini benar sekali saudara. Saya sangat benar-benar waktu membaca ini, saya jadi merenungkan sampai akhirnya saudara. Saya mulai mengingat kepada ayat-ayat firman Tuhan saudara ya. Jadi semua kasih yang sejati kepada Allah itu saudara, itu diawali oleh di dalam hati oleh dua hal ini. Perasaan berdosa dan jaminan akan pengampunan. Saudara, kalau saudara nggak merasa berdosa, saudara nggak akan butuh pengampunan saudara. Betul nggak saudara? Kalau saudara seperti tadi perumpamaan itu yang dibebaskan hutangnya, nah itu seperti itu baru mereka bisa mengasihi si pelepas uang itu lebih lagi saudara. Jadi saudara kita melihat di sini ya, bahwa kasih yang sejati kepada Allah itu karena ini. Kalau saudara nggak pernah merasa saudara ini bukan orang yang berdosa, saudara nggak akan membutuhkan pengorbanan Kristus. Saudara nggak membutuhkan kasih karunia Allah di dalam Kristus itu saudara. Kematiannya di atas kayu salib dan kebangkitannya. Kita nggak akan butuh itu saudara. Jadi kasih yang sejati kepada Allah itu diawali oleh ini. Ya, terus dia juga berkata seperti ini. Perasaan berdosa itu mendahului pengampunan. Pengampunan mendahului kasih. Kasih mendahului semua pelayanan yang berkenan dan setia saudara. Ya, jadi tanpa orang merasa berdosa dia nggak akan butuh pengampunan saudara. Tapi setelah orang diampuni muncul itu yang namanya kasih saudara. Ya, dan kasih ini yang mendahului semua pelayanan yang berkenan dan setia. Makanya saudara pelayanan kita kepada Tuhan saudara bukan karena kita maunya tampil saudara. Tapi lebih dari itu karena apa saudara? Karena kasih Allah itu yang ada di dalam diri kita. Terus dia juga berkata seperti ini, saya nggak tahu apakah masih ada. Nah ini saudara, ya kasih yang mengalir dari pengampunan merupakan sumber dari semua ketaatan. Jadi ketaatan kita saudara ya kepada Tuhan itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena tekad kita, karena kemauan kita saudara. Tapi itu karena kasih ini saudara yang mengalir oleh karena pengampunan yang kita terima dari Tuhan saudara. Ya, karena kasih ini saudara membuat kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Kita mau saudara menyangkal diri, kita mau untuk memikul salibnya dan bahkan kita tetap mau mengikut Tuhan saudara, mengikut Kristus itu dalam keadaan suka dan duka. Jadi ketaatan kita ini saudara bukan karena terpaksa saudara. Ya, jadi kita melihat saudara bahwa tanpa kasih saudara, ketaatan kita akan menjadi sekedar teori saudara. Hanya sekedar doktrin saudara yang tidak akan menjadi berkat buat kehidupan kita saudara. Kalau kita melakukan ketaatan itu tanpa kasih. Dan tanpa kasih juga ketaatan kita saudara tidak akan menghasilkan kekuatan untuk menghadapi konflik hidup maupun pergumulan hidup sehari-hari. Saya ingat kesaksian daripada saudara kita Sony saudara. Saudara bisa bayangkan dia udah kelibat hutang begitu banyak yang katanya kalau menurut perhitungan dia itu baru bisa lunas setelah belasan tahun saudara. Tapi saudara begitu dia di dalam penyelesaian masalah dia ini saudara ketika dia di dalam hatinya saudara justru ditaruhkan untuk dia mengembalikan perpuluhan. Saudara bisa bayangin gak saudara untuk bayar hutang aja dia udah susah tapi sekarang suruh kembalikan perpuluhan juga saudara ke gereja gitu saudara. Ya jadi kita melihat saudara kalau dia itu tidak mengasihi Allah saudara bahwa dia akan menuruti perintah itu
Itu hanya dengan hati yang bagaimana saudara, berat begitu saudara rasanya ya. Karena apa yang harus dia tanggung seperti ini. Tapi saudara, kalau ada kasih Allah di dalam diri dia saudara, maka dibilang ketaatan itu akan menghasilkan kekuatan untuk menghadapi konflik hidup, pergumulan hidup sehari-hari saudara. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada dia saudara. Waktu dia mau melakukan kehendak Tuhan itu di dalam hidup dia saudara. Jadi ketaatan itu butuh kasih saudara. Kalau tanpa kasih saudara, ketaatan itu akan menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Timothy Keller juga dia ada berkata seperti ini. Selama kita berpikir kita tidak jahat, maka kasih karunia tidak akan pernah mengubahkan kita. Semakin Anda melihat cacat-cacat dan dosa-dosa Anda, maka semakin berharga, bergelora dan mengagumkan kasih karunia Allah bagi Anda. Saudara, saya waktu membaca quotation ini saudara, saya jadi teringat dengan apa yang pernah saya alami saudara. Pertama kali saya betul-betul mengerti tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus itu. Yohanes 3 ayat 16 itu saudara. Setelah beberapa tahun saudara saya jadi orang Kristen waktu itu. Tapi saudara, saya selalu menganggap bahwa diri saya itu enggak jahat-jahat benar kok. Saya nggak pernah nipu orang bagaimana sampai ngebenci orang seperti apa begitu. Saya nggak pernah begitu. Paling-paling ya ada sedikit-sedikit lah suka kenakalan-kenakalan anak remaja. Karena saya waktu bertobat itu setelah saya lulus SMA saudara ya. Jadi waktu awal saya kuliah. Nah jadi saya merasa saya nggak begitu ini ya, nggak begitu jahat-jahat amat saya bilang begitu. Nah tapi saudara, setelah saya mengalami bagaimana waktu itu saya lagi mempelajari tentang kematian dan kebangkitan Kristus saudara. Tentang kuasa di dalam darah Yesus. Saudara, Roh Kudus disitu mulai menyingkapkan kepada saya. Saya bisa melihat diri saya itu yang sebenarnya enggak layak benar-benar di hadapan Tuhan. Saya melihat saya dulu yang menganggap diri saya enggak banyak dosanya saudara. Dosa saya enggak kayak orang-orang yang lain atau bagaimana gitu saudara. Saya di situ mulai disadarkan. Betapa sebetulnya di mata Tuhan saya itu sebetulnya enggak layak untuk menerima kasih dia. Dan disitulah saudara saya mulai mengerti tentang kasih karunia Allah yang ada di dalam Kristus. Yang dia sudah mati dan bangkit bagi saya saudara. Dan setelah itu saudara itu mulai berubah saudara. Saya di dalam penyembahan saya atau kalaupun saya lagi ya kayaknya mengalami kejenuhan atau apa gitu saudara. Saya selalu yang saya ulang-ulang yang saya perkatakan itu adalah tentang kematian dia di atas kayu salib. Kasihnya buat saya saudara. Saya jadi ingat itu dan saya sampai saat ini pun mungkin saudara kalau nggak sadar kali ya. Kalau saya dulu kalau khotbah sering kali selalu saya bilang bahwa aku ada saat ini sebagaimana aku ada. Itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya menyadari saudara, betapa saudara bahwa kasih karunia Allah itu itulah yang banyak yang memulihkan kehidupan saya. Tanpa itu saudara, bahwa saya nggak bisa ada sebagaimana saya ada sekarang. Jadi kasih Allah ditunjukkan itu dengan mengaruniakan anaknya bagi kita. Bukannya berkat-berkat materi, bukannya kesenangan-kesenangan dunia dan kenyamanan hidup saudara. Tapi melalui pengampunan dosa. Seperti tadi statement itu berkata bahwa kasih yang mengalir dari pengampunan adalah merupakan sumber dari segala ketaatan. Jadi ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan tidak lagi menjadi beban yang berat saudara buat setiap kita. Kalau ada kasih Allah di dalam diri kita. Dan saudara jangan pikir, oh bagaimana ya saya harus mengasihi Tuhan. Saudara, kasih Tuhan itu saudara dapatkan karena firman Tuhan berkata di dalam Roma bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Jadi saudara kasih Allah itu yang ada di dalam diri kita bukan karena kita sendiri loh saudara, usaha kita sendiri saudara, melainkan karena Dia sudah menaruhkannya dalam hati kita. Ketika kita menerima pengampunan dosa itu saudara, itu kita berarti kita sedang menerima kasih Allah. Jadi kasih Allah itu diterima, masuk dalam hati kita, dalam hidup kita saudara. Itu karena kita menerima pengampunan dari Dia. Nah kasih yang daripada Tuhan itu saudara yang ada dalam hati kita, itulah yang kita pakai untuk mengembalikan kepada Dia. Dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia. Jadi dengan kasih yang kita terima itu dari pengampunan itu, itulah yang kita pakai untuk kita mengasihi Dia.
Kasih manusia sama saudara berbeda dengan kasih Allah. Kasih manusia itu menuntut banyak hal saudara. Tapi kasih Allah itu enggak ada tuntutannya saudara. Bagi dia adalah semuanya dia berikan buat kita. Saudara, kalau orang dunia bilang katanya ada uang abang sayang. Enggak ada uang katanya abang melayang katanya. Itu manusia kan bisa bilang begitu. Tapi kalau Tuhan saudara, dia enggak peduli saudara berapa besarnya dosa-dosa saudara, apa yang kejahatan, apa yang sudah saudara lakukan. Tapi Tuhan tidak memandang itu. Asal kita mau datang kepada dia, dia siap untuk memberikan pengampunan cuma-cuma saudara. Tanpa usaha kita saudara, dia berikan itu buat kita. Itulah kasih Allah saudara buat setiap kita. Jadi ketaatan harus didorong dari dalam ya saudara, bukan hal-hal eksternal. Seperti takut dihukum Tuhan lah, jadi saya mau taat. Takut gak diberkati Tuhan katanya. Atau takut gak masuk surga. Bukan hal-hal itu saudara ya. Tapi yang terlebih adalah masalah kesadaran akan dosa dan pengampunan itu saudara. Sekarang poin yang kedua saudara. Kuk Kristus. Kuk Yesus. Ayatnya dari Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya tahu ayat ini juga saya membahas ini saudara. Bukan ayat-ayat yang asing yang mungkin saudara gak pernah baca saudara. Tapi ayat yang umum saudara ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, di sini Yesus sedang berkata bahwa semua yang letih, lesu dan berbeban berat suruh datang kepada dia. Saudara, Yesus ini sedang berbicara kepada orang-orang Israel yang saat itu saudara, mereka itu memikul kuk itu beban yang berat saudara. Dari apa saudara? Dari aturan-aturan hukum Taurat ditambah lagi dengan dari orang Farisi saudara. Jadi orang Farisi ini saudara, dia tuh merasa dia itu punya otoritas untuk menafsirkan hukum Taurat Musa itu saudara. Dan dia juga yang berhak untuk mengajarkannya tentang Taurat Musa ini dan mereka itu harus menurutinya saudara. Ya, jadi orang Farisi ini karena kita tahu saudara, mereka itu sangat benar menghormati hukum Taurat, terlebih lagi saudara sejak pembuangan di Babel. Itu mereka takut benar karena pembuangan di Babel itu mereka alami 70 tahun karena mereka sudah melanggar akan hukum Taurat Tuhan. Terutama tentang hari Sabat ini saudara. Dan itu makanya saudara enggak heran saudara. Kalau saudara baca di dalam keempat Injil itu banyak benar mereka selalu bilang bahwa Yesus itu sudah melanggar hukum Sabat lah, apalah hukum Taurat Musa lah. Itu selalu seperti itu saudara. Sehingga saudara, waktu orang Farisi ini maksudnya sih awalnya baik saudara. Dia mau membuat secara lebih detail misalnya untuk hormati hari Sabat gitu saudara ya. Nah dia mau buat detail-detailnya tapi dia lupa saudara bahwa detail-detail yang dia buat itu malah memberatkan dari orang Israel itu sendiri saudara. Misalnya aja saudara pada hari Sabat itu saudara mereka nggak boleh nyalain api. Ya. Kalau yang saudara pernah ke Israel tuh kalau hari Sabat saudara di hotel itu makan semua makanan sayur dingin saudara. Telur rebus doang adanya mana bisa kita minta omelet atau apa karena nggak ada yang melayani saudara nggak ada yang masak. Roti juga roti tawar yang kemarin gitu saudara. Jadi itu karena mereka menghormati hari Sabat mereka nggak boleh kerja. Itu adalah peraturannya saudara, mereka nggak boleh kerja. Bahkan saudara ya, saya tuh membaca saudara, orang kalau salah satu dari hukum Taurat yang diajarkan oleh orang Farisi ini, mereka nggak boleh minum obat saudara. Pokoknya nggak boleh minum obat, meskipun kamu sakit, kamu tidak boleh minum obat pada hari Sabat. Nah saudara, sekarang yang masalahnya kalau orang sakit gigi saudara, aduh udah cenut-cenut gitu ya saudara. Udah cenut-cenut, dia nggak boleh minum obat Ponstan loh saudara. Nggak bisa itu, jadi dia harus nahan sakitnya itu. Dan satu-satunya yang diperbolehkan itu adalah dia kumur-kumur pakai wine. Pakai anggur karena mereka punya kepercayaan saudara bahwa anggur itu bisa mengurangi rasa sakit. Tapi saudara dengan syaratnya lu kumur-kumur gak boleh banyak-banyak dan jangan sampai ketelen. Jadi udah kumur-kumur dibuang, udah dibuang itu saudara dia harus
bersihin lagi mulutnya, dia kumur-kumur pakai air saudara. Pokoknya sampai nggak ada bekasnya. Lu ketelan sedikit aja, lu udah melanggar hukum Taurat. Saudara bisa bayangkan, itu ketentuan-ketentuannya itu memberatkan saudara. Bahkan saya ada baca ya saudara ya, kalau nggak salah itu gigi palsu nih, orang yang udah pakai gigi palsu saudara, itu boleh pakai 6 hari. Hari ke-7 lu nggak boleh pakai. Maka kalau saudara lihat ini aturan-aturannya itu betul-betul yang memang dia buat seolah-olah itu untuk aplikasi kehidupan sehari-hari saudara. Orang Farisi itu seperti itu tapi dia nggak tahu. Kalau saudara baca di dalam Matius 23 itu berkata bahwa mereka itu mengajarkan segala aturan-aturan tuh kayak begitu yang memberatkan. Padahal lu sendiri juga katanya nggak melakukannya gitu. Karena memang itu berat saudara. Di dalam pelaksanaan kehidupan sehari-harinya saudara. Masih banyak lagi yang lain saudara, aturan-aturannya itu saudara. Nah sekarang saudara, apakah hukum Taurat itu jelek saudara? Enggak saudara, firman Tuhan sendiri berkata bahwa hukum Taurat itu baik, kudus dan benar gitu ya. Cuman yang jadi masalahnya adalah orang harus melakukannya dengan kekuatan dia sendiri. Kekuatan manusia saudara. Lu bisa atau enggaknya itu dari kekuatan lu. Jadi kalau orang yang udah enggak mampu saudara, akhirnya yang ditinggalkan itu adalah rasa bersalah, frustrasi, rasa enggak puas saudara. Makanya Yesus berkata, marilah katanya suruh datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi bukannya karena beban apa saudara, tapi karena ini loh saudara, dari hukum Taurat yang menekan hidup mereka yang sulit untuk mereka jalankan. Itu kalau nggak salah ada sekitar 600 lebih saudara ya. Aturan-aturan dan larangan-larangan ini gitu saudara. Jadi itu memberatkan mereka. Sampai Yesus bilang ayo udah sekarang katanya dibilang suruh pikulah kuk yang daripadaku katanya. Pikul kuk yang daripadaku. Sekarang saudara kita melihat saudara. Coba tentang kuk itu. Nih saudara. Kita ya mengenal saudara, kuk itu kan dipasang ke hewan begini ya saudara ya. Nah ada yang dipasang kepada hewan yang dua-duanya memang sama besarnya ya. Jadi mereka ini dua-duanya udah pengalaman gitu saudara. Ya kalau saudara pernah melihat coba, mereka itu buat jalannya aja saudara, langkahnya aja tuh berbarengan loh, seirama saudara. Kalau nggak seirama saudara, mereka itu akan bisa berantakan saudara. Karena ini ada kuknya di atasnya di sini saudara. Dan ada lagi satu lagi saudara, ada hewannya yang lebih besar yang sudah pengalaman. Dan ada lagi yang kecil ini biasanya lagi dilatih saudara. Iya lagi dilatih saudara untuk ini ya. Dan biasanya saudara, ini kalau yang baru ini yang kecil ini, dia suka berontak saudara. Oh dia maunya jalannya ke sana, mau kemana gitu saudara. Jadi dia masih punya mau-maunya sendiri. Tapi dia harus ngikutin saudara. Jadi ini adalah pelatihan buat dia saudara untuk dia siap nanti. Dan di dalam ayat ini yang tentang pikulah kuk yang daripadaku ya. Ini sebenarnya katanya ada beberapa orang komentator ini saudara yang berkata bahwa ini yang dimaksudkan oleh itu ayat itu adalah yang seperti ini saudara. Di mana satu yang pengalaman dan satu yang lebih kecil. Dan saudara tahu nggak kalau orang yang ini hewan yang kecil ini saudara, waktu mereka lagi dilatih seperti ini, itu ketahuan saudara beban yang ditanggung saudara, itu yang nanggung adalah yang gede ini. Yang kecil mah enak saudara. Beban yang beratnya itu ditanggung sama hewan yang besar ini yang sudah pengalaman. Makanya dibilang katanya bahwa ayat dari Matius ini saudara itu cocok dengan gambaran yang seperti ini. Jadi kita ini saudara adalah orang yang baru saudara, suruh pikul kuk yang daripadaku dan Tuhan berkata belajarlah padaku. Karena saudara hewan yang kecil ini harus ngikutin arahan-arahan ini saudara. Ngikutin daripada yang besar ini saudara. Supaya apa? Mereka bisa selaras saudara. Jadi itu dilatih saudara. Saudara bisa bayangkan saudara ya. Kalau dia mau jalan-jalan sendiri kayak kita saudara, begitu Tuhan bilang kita itu harus belajar dari dia. Dan perkataan belajarnya ini memang saudara itu ada kaitannya dengan disciple saudara. Murid saudara.
Jadi kita harus belajar itu seperti murid mengikuti arahan-arahan daripada Tuhan saudara. Bagaimana hidup kita disesuaikan dengan dia. Dan heran ya saudara bahwa kata belajar ini saudara itu ada kaitannya dengan kita tuh mempelajari, kita tuh menyelidiki dan kemudian saudara kita praktekkan. Kita praktekkan supaya apa saudara? Supaya menghasilkan satu kebiasaan saudara. Kita mulai membiasakan diri. Jadi saudara kita itu dibiasakan untuk bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Dan dia katakan saudara ya di dalam pengertiannya ini saudara, bahwa apa yang sedang Tuhan ajar itu bagi setiap orang beda-beda. Jadi itu apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan latih kepada kita, itu adalah sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Dan itu adalah pas benar-benar buat kita saudara. Berguna buat kehidupan kita. Jadi itu seperti itu saudara. Jadi di sini akhirnya kita diubah kepada satu kebiasaan yang baru saudara. Ya. Jadi banyak hal saudara, mungkin kalau saudara lihat ya, kayak sekarang dengan pandemi ini saudara, berapa banyak saudara ya orang-orang yang tadinya saudara nggak bisa masak, jadi akhirnya belajar masak. Karena di rumah terus saudara. Yang nggak biasa ngurusin ngajarin anak saudara karena sekarang sekolah online mau nggak mau dia harus bantu untuk ngajarin anaknya. Dan kebiasaan ini saudara, orang-orang untuk ngurus-ngurus seperti ini saudara ya, itu bukannya kebiasaan yang enak loh saudara. Biasanya waduh bisa membuat kita marah, kesel segala macam, dan Tuhan latih kita itu di situ. Menjadi satu kebiasaan yang berguna dan pas memang buat kita. Tuhan sedang mau kerjakan apa? Ada teman saya saudara yang tadinya kerja gitu ya. Dia gak bisa bikin kue. Tapi gara-gara pandemi ini saudara dia bisa bikin kue, malahan saudara sekarang dia bisnisnya bikin kue saudara. Jadi ada hal yang sebenarnya yang Tuhan mau ubah di dalam kehidupan kita saudara. Jangan saudara pikir kalau transformasi itu waduh seperti apa gitu saudara. Ya, transformasi itu kita melihat bahwa itu adalah perubahan daripada bentuk, perubahan dari sifat, perubahan dari cara pikir, cara pandang saudara ya, menuju kepada arah yang lebih baik. Jadi transformasi itu buat kehidupan sehari-hari, jangan saudara pikir oh kalau dulu mungkin saya imannya enggak cukup besar. Waduh, setelah mengalami lawatan Tuhan atau gimana, ada transformasi sekarang. Wah, udah berbeda. Imannya juga udah lebih kuat. Jadi akhirnya ngomongnya juga udah berbeda lah segala macam. Bukannya cuma itu saudara, tapi kehidupan yang sehari-hari saudara. Kalau ayat ini lagi bicara saudara, bukannya bicara soal lawatan Tuhan yang terjadi yang langsung mengubahkan hidup kita, mentransform kehidupan kita. Itu ada lain saudara, itu adalah lawatan daripada Roh Kudus saudara. Tapi yang dimaksudkan di sini, pikulah kuk yang daripadaku, dibilang dan belajarlah padaku. Ini bicara soal satu proses dari kehidupan kita saudara ya, untuk pertumbuhan kita saudara sehingga kita semakin selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi ini bicara soal pemuritan saudara. Kehidupan yang ditransformasi oleh karena apa? Karena muncul kebiasaan-kebiasaan baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya enggak tahu masih ada waktu enggak? Oh masih. Saudara saya tuh mengalaminya saudara ya. Saya pernah saksikan ke full timer saudara ya waktu doa di hari Selasa. Saya dulunya saudara gak suka loh saudara beres-beresin itu tuh apa sayur lah apa ya. Terus nyuci-nyuci piring, aduh saya paling kesel saudara. Tapi gara-gara ini gak ada pembantu saudara ya. Saya udah lebih dari setahun lebih saudara. Saya gak pakai pembantu lagi karena masalah COVID saudara. Tahu gak saudara? Saya yang tadinya tuh saudara suka marah, gampang marah karena saya gak suka kerjaan kayak begini gitu saudara. Sampai akhirnya Tuhan membukakan kepada saya bahwa kamu ini salah, sikap kamu ini salah. Sampai akhirnya saudara, ya udah Tuhan, sekarang saya mesti gimana? Saya diingatkan ayat-ayat bahwa apa yang kamu lakukan harus lakukan itu seperti engkau lakukan buat Tuhan. Begitu saudara. Jadi saya ngurus rumah juga itu bukannya sesuatu yang itu bukan hal yang rohani saudara. Karena firman Tuhan itu berlaku untuk kehidupan sehari-hari. Dan itulah saudara mulai saya ini. Saya rubah itu saudara cara pandang saya. Kemudian saya baca dari Amsal 31 saudara. Dan saudara tahu saudara kenapa sampai saya tuh
susahnya bukan main saudara ya untuk cuci piring. Saudara bayangin masak mesti siapin sendiri, masak terus mesti cuci sendiri. Karena apa saudara? Tangan saya waktu itu saudara, jari-jari saya ini sakit saudara. Kalau ketekuk apa begitu ya. Jadi kan kita banyak meres-meres lap atau apa gitu ya. Itu tangan saya sakit sekali. Kalau saya nyuci saudara, ini tangan saya ini kan kita kan mesti gini-giniin gitu. Itu sakit saudara. Jadi saya sedang seperti itu. Jadi saya harus kadang-kadang aduh kepengennya marah, saya kesel begitu ya. Tapi selalu Tuhan ingetin kepada saya bahwa saya harus melakukan itu dengan sukacita saudara. Sampai akhirnya saudara, Tuhan itu Roh Kudus dalam hati saya itu menggerakkan saya untuk saya selalu waktu saya kerja saya setel itu YouTube saudara ya yang bicara soal firman Tuhan bahkan motivasi dari hamba-hamba Tuhan yang memang banyak memberikan motivasi dalam firman Tuhan gitu. Saya dengerin itu setiap hari saudara, setiap pagi saya sambil kerja sambil itu. Sehingga waktu lagi kerja ntar saya waduh Tuhan terima kasih Tuhan. Ntar kalau lagi bicara apa langsung saya iniin lagi saudara, saya ucapin lagi. Dan tanpa saya sadar saudara itu justru menguatkan saya. Itulah saudara, kalau kita lagi mau belajar untuk menjadi murid saudara, Tuhan gak akan diam aja saudara. Dia selalu siapkan pertolongan buat kita. Makanya saudara di situ dibilang katanya bahwa kuk yang daripadaku itu enak dan bebanku tuh ringan. Apanya yang ringan saudara? Coba bayangin di dalam hukum Taurat Musa orang Farisi aja udah diberikan kuk saudara. Sekarang Tuhan Yesus juga memberikan kuk lagi yang lain saudara. Tapi ternyata berbeda saudara bahwa kuk yang dari Yesus itu dia berkata bebanku tuh ringan. Dan kuknya dari dia itu enak karena apa saudara? Karena semuanya sudah dia tanggung saudara. Dia yang tanggung. Bagaimana saudara? Dosa-dosa kita semua dia yang tanggung. Rasa bersalah kita sudah dia tanggung. Kita sudah dibenarkan. Kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Dan terlebih lagi saudara dia berkata bahwa aku mengirim Roh Kudus. Dia adalah roh penolong. Dia itu adalah comforter atau yang di dalam bahasa aslinya saudara itu adalah parakletos. Saudara ngerti parakletos itu apa artinya saudara? Dia adalah yang menyertai kita saudara dalam kehidupan kita. Dalam kita menghadapi kesulitan-kesulitan itulah dia yang menyertai kita. Dan dia juga memberikan kita kuasa untuk kita menang. Jadi ada yang seperti itu saudara. Bahkan saya pernah baca dulu dari Brian Bailey saudara dari bukunya ya tentang parakletos ini. Dia itu katanya kayak orang tuh yang habis perang itu saudara, yang mau pergi perang begitu ya. Lagi tentara, lagi baris. Itu parakletos itu orang-orang yang ada di samping-sampingnya beri semangat terus saudara kepada orang-orang ini saudara. Tentara-tentara ini. Dan seperti itulah saudara. Roh Kudus itu dia akan memberikan kita semangat, terus menguatkan kita supaya kita mampu saudara untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah itulah yang saya rasakan saudara. Pada saat saya waktu itu saudara di dalam aduh kesel ya bawaannya maunya marah-marah melulu begitu. Tapi saudara Tuhan itu dengan melalui dari khotbah-khotbah ataupun ayat-ayat firman yang saya dengerin yang itu saudara. Di situ saya melihat saudara bahwa itu ternyata Tuhan sedang menguatkan saya. Sama seperti parakletos itu saudara. Sehingga akhirnya saudara saya bisa terlepas dan saya bisa mengalami kelepasan dan saya bisa enjoy saudara. Bahkan sampai saat ini saudara saya bisa enjoy, saya enggak masalah ada orang yang bantuin atau enggak gitu. Meskipun memang ada Raymond, ada Pak Leo juga yang bantuin saya saudara kalau udah lagi beberes gitu saudara ya. Tapi saya tuh enggak lagi mengeluh saudara. Saya bisa mengerjakan itu karena apa saudara? Karena Tuhan melatih saya sehingga membiasakan diri saya saudara kepada hal-hal yang dulunya mungkin saya enggak suka. Tapi sekarang saudara saya nggak masalah, saya cuciin piring segala apa, nggak takut saudara tangan saya nanti jadi kasar lah apa, nggak ada pikiran ke situ saudara. Itu adalah karya daripada Tuhan. Ketika kita saudara mau memikul kuk yang dari Yesus dan kita mau belajar daripada Dia saudara, ya kita belajar melalui apa saudara dengan mempraktekkan hidup kita seperti apa yang memang Tuhan arahkan saudara. Jadi saudara, yang saya mau simpulkan adalah bahwa kuk dari Yesus dimaksudkan supaya kita belajar melatih suatu kebiasaan yang bermanfaat dan pas buat hidup kita. Yang merupakan sebuah proses pemuritan untuk pertumbuhan menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Tujuannya adalah transformasi hidup.
Kalau saudara mau mengalami transformasi hidup, saudara cari kehendak Tuhan. Dalam setiap kesulitan yang saudara hadapi, setiap keadaan saudara tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus bagaimana? Supaya hidup saya ini bisa diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya saudara, bahwa yang pertama tadi, bahwa ketaatan kita kepada Tuhan itu sumbernya adalah hati yang mengasihi Dia karena sudah menerima pengampunan dosa di dalam Kristus. Kemudian yang kedua adalah kuk Yesus itu enak dan bebannya ringan. Jadi kita memikul kuk Yesus itu bukan dengan kekuatan manusia kita. Sama seperti orang Israel dengan hukum Tauratnya itu saudara, dengan ajaran Farisinya saudara, di mana mereka harus saudara melakukan itu dengan kekuatan mereka sendiri. Tapi kalau kita enggak saudara, karena Yesus yang sudah menanggung semuanya di atas kayu salib, dan Dia juga saudara sudah mengirimkan Roh Kudus saudara buat setiap kita. Menjadi penolong kita, menjadi guru pengajar kita yang terus menyadarkan kita akan segala kesalahan dan dosa kita saudara. Itu semua Dia udah siapkan semuanya. Bahkan juga kuasa diberikan kepada kita. Ya, jadi saudara, kalau sekarang saya mengharapkan bahwa kita memiliki satu cara pandang yang berbeda saudara. Bahwa kekristenan itu bukan yang seperti yang kayak tadi itu saudara, melakukan semua hal benar yang Anda benci dan menghindari semua yang jahat yang Anda sukai supaya bisa masuk ke surga. Tapi sekarang kebalikannya saudara ya. Jadi kita malah senang melakukan hal yang benar tapi membenci hal-hal yang jahat. Amin saudara. Dan kita lakukannya itu bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena terpaksa, tapi semata-mata karena Tuhan yang sudah mengasihi kita sehingga ada kasih Allah di dalam diri kita. Dan kita tahu bahwa Yesus sudah menanggung semua beban-beban kita saudara. Amin saudara. Bahwa kekristenan kita itu menjadi kekristenan yang bisa membuat kita enjoy saudara. Ada sukacita selalu saudara di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Oke. Ya, saya udah selesai biar semuanya yang bisa menyimak saudara bisa lebih mengerti lagi saudara. Ya, tentang jalan Tuhan ini saudara. Saya serahkan.